Setiap orang memiliki amarah. Hanya saja, kemunculan atau outputnya berbeda pada setiap orang. Kita bisa mengarahkan atau mengubah amarah tersebut menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam video ini, kita akan belajar mengelola energi amarah menjadi sesuatu yang positif. Pemirsa, hampir tidak ada manusia yang tidak memiliki amarah. Seseorang bisa saja menjadi baik, rendah hati, sabar, santun, bijaksana, mulia, dan segudang kebaikan yang lain. Namun, sebaik apapun manusia, sebijak apapun dia, tetap saja dia memiliki amarah. Meskipun dia adalah orang yang paling sabar, namun lapisan amarah itu akan tetap ada. Lapisan emosional yang berupa amarah itu akan terus ada di dalam diri seseorang, terlepas seberapapun hebat dan tingginya pencapaian spiritual yang telah dia raih. Hanya saja mungkin bentuk kemunculan atau outputnya berbeda. Sebagian dari kita, kemunculan amarahnya berbentuk kata-kata. Dia bisa berupa kata-kata kasar, makian, cacian, dan kalimat-kalimat tertentu yang cukup untuk mengekspresikan emosi tersebut. Ini adalah salah satu tipe yang merugikan. Sebab kata-kata yang terlontar di luar kontrol tentu akan banyak menimbulkan masalah, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ada sebagian lagi kemunculan amarahnya berbentuk tindakan, seperti misalnya tindakan kasar, brutal, jahat, kejam, dan sebagainya. Dan tipe tersebut adalah salah satu jenis yang paling berbahaya, serta paling merugikan, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Ada lagi tipe lain, yang kemunculan amarahnya berbentuk diam. Setiap dia marah, dia akan diam membisu. Tidak berkata apapun, dan tidak melakukan tindakan apapun. Ini adalah tipe yang relatif aman, meskipun tetap saja masih mengandung resiko mental. Ada juga tipe lain lagi, yang kemunculan amarahnya berbentuk makan. Ketika dia sedang marah, dia baru akan merasa lega setelah melampiaskan amarah itu dengan makan sebanyak-banyaknya. Namun ada tipe yang mungkin sedikit aneh bagi kita, yang ketika sedang marah, bentuk kemunculan atau outputnya adalah bekerja. Setiap dia marah, dia akan bekerja dan bekerja. Mobilitas kerjanya akan melonjak jauh melebihi kondisi normal. Amarahnya tidak akan reda sebelum dia bekerja. Dia tidak akan merasa lega jika belum melampiaskan amarah tersebut dalam bentuk kegiatan pekerjaan. Selain beberapa jenis di atas, masih ada banyak lagi jenis-jenis yang lain. Orang yang kita sebut tidak pernah marah, sesungguhnya memiliki output yang berbeda dari kebiasaan yang kita kenal, sehingga kita mengira orang tersebut tidak pernah marah. Pemirsa, sebetulnya kita bisa menggeser energi amarah dari output yang negatif menuju output yang lebih positif. Semua itu hanya butuh sebuah langkah kecil. Cobalah ketika Anda sedang marah. Lampiaskan amarah Anda tersebut dengan melakukan pekerjaan rumah, seperti membersihkan perabot, menanam bunga di taman, merapikan halaman rumah, menyapu lantai, atau sekedar mencuci pakaian. Cobalah lakukan kegiatan seperti itu setiap kali Anda sedang marah. Biarkan semua kegiatan itu mewakili rasa marah Anda. Biarkan dan lupakan emosi yang ada dalam perasaan Anda ke dalam bentuk sebuah kegiatan kecil yang baik. Lakukan terus seperti itu hingga dia menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah langkah kecil yang akan mengawali perubahan besar dalam diri Anda. Sebuah kegiatan kecil yang meskipun nampak sebagai kegiatan sederhana, namun ketika kita lakukan dengan serius, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Kita tidak harus menempuh teknik-teknik yang rumit dan membingungkan dalam bentuk meditasi untuk mengubah amarah itu.
Cukup lakukan teori sederhana ini. Setidaknya Anda perlu mencobanya. Demikian tips sederhana yang bisa Anda gunakan untuk mengubah energi emosi dan amarah menjadi sebuah energi positif yang lebih bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga hari-hari Anda penuh dengan kebaikan dan keberuntungan.